Assalamualaikum teman-teman, balik lagi ya di dapur. Nah, kali ini aku mau share bumbu dasar merah putih ala aku. Di sini bahannya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar, jahe, lengkuas, terus ada minyak sayur buat emulsifiernya. Dan buat seberapa banyaknya kalian bisa sesuaiin sendiri sama stok bumbu kalian yang ada di rumah. Terus ini aku mau halusin pakai blender aja. Kalian bisa pakai chopper ataupun kalau kalian sanggup kalian bisa ulek sendiri. Dan kalau mau lebih praktis kalian bisa giling di pasar gitu teman-teman. Nah, ini aku masukin dulu bawang merah bawang putih, ini nggak aku potong kecil ya karena aku terlalu mager. Terus masukin jahe sama lengkuasnya. Habis itu masukin ketumbarnya yang udah aku giling dulu karena aku nggak mau ada tekstur buat ketumbarnya. Terus masukin juga kemiri, aku pakai 6 butir gitu. Terus masukin juga minyaknya biar blendernya itu nggak kerja keras. Nah, kenapa aku nggak pakai air? Karena nanti kalau misalkan dimasak nanti bakal meletup-letup banget. Sih aku pakai air juga sedikit di akhir nanti. Terus ini aku mau halusin sampai halus ya teman-teman. Dan untuk minyaknya kalian bisa tambah-tambahin kalau semisalkan kayak gini macet ya teman-teman, kalian bisa tambah-tambahin. Nah, ini aku mau tambahin biar lebih halus lagi dan lebih nggak terlalu macet gitu. Dan bumbu dasar putih ini bisa dibikin berbagai macam makanan, masakan, misalnya tumis, terus opor, gulai. Nanti tinggal ditambahin kayak bumbu aromatik sama kunyit doang. Masih banyak lagi teman-teman. Pokoknya kalau misalkan ada bumbu dasar itu masak kita jadi lebih ringkes, terus waktunya juga gak banyak buang waktu gitu loh. Nah, ini jadinya ya teman-teman. Terus aku siapin wajan, siapin wok kayak gini, aku tuang dulu, tapi keadaannya itu apinya belum nyala ya. Aku tuang dulu sampai habis. Lumayan, sayang teman-teman kalau nggak dibersihin. Nah, ini sisanya kan masih ada. Ini aku mau kasih air sedikit. Sayang guys, sedikit aja biar nggak terlalu meletup-letup. Nah, udah aku aduk dulu sebentar, terus aku nyalain apinya di api sedang aja ya teman-teman, jangan api besar, nanti cepet gosong soalnya ada kemiri. Bawang putih juga cepet gosong. Dan diaduk terus teman-teman biar bawahnya nggak mengerak gitu. Oh ya teman-teman, ini dimasak sampai berubah warna yang nggak pucet kayak yang tadi pertama abis di blender gitu. Dan buat teman-teman tolong bantu subscribe channel YouTube adik aku juga ya. Nanti aku kasih linknya di pojok kanan atas. Channelnya itu isinya puisi-puisi gitu teman-teman. Kalau kalian suka puisi, kalian bisa klik di pojok kanan atas. Jangan lupa di subscribe ya, ditonton videonya, di like juga. Nah, ini udah mulai pecah nih bumbunya teman-teman, tapi ini belum matang dan warnanya belum kekuningan teman-teman, pokoknya belum butek lah warnanya. Dimasak terus aja. Nih, kalau udah pecah banget berarti ini udah bisa dimatiin kompornya. Nih kalau udah ini kuningan kayak gini, ini udah dimatiin kompornya. Biarkan dingin dulu ya teman-teman. Ini nggak aku langsung masukin, ini aku tunggu dingin dulu, terus aku masukin ke jar kayak gini. Terus aku simpennya itu di kulkas bawah. Kalau misalkan kalian bikin banyak, kalian bisa simpen juga separohnya di freezer. Dan ini itu bisa tahan sampai berbulan-bulan loh teman-teman kalau cara ngambil dan cara simpennya bener. Tapi di aku sih nggak sampai berbulan-bulan, udah habis duluan.
Terus ini jangan dulu dimasukin ke kulkas dan jangan dulu ditutup ya teman-teman sampai bener-bener dingin. Terus ini lanjut aku mau bikin bumbu dasar merahnya. Ini ada cabai keriting sama cabai rawit, bawang merah, bawang putih, kemiri sedikit, terus ketumbar sama minyak buat emulsifiernya. Nah, ini pertama aku masukin cabainya dulu, terus bawang merah, bawang putihnya. Dan semuanya itu udah aku cuci ya sebelumnya teman-teman. Habis itu masukin kemiri, ini aku pakai sekitar 2,5, aku nggak pakai banyak-banyak kayak yang di bumbu dasar putih tadi. Terus masukin ketumbar sama aku tuang minyak biar blendernya nggak kerja Rodi. Terus aku halusin sampai bener-bener halus. Seperti biasa, kalau misalkan macet kalian bisa tambah-tambahin minyaknya. Dan nanti di akhir aku mau tambahin air sedikit buat ngebersihin blendernya. Nah, ini dia hasilnya. Seperti biasa ini dalam keadaan kompornya mati ya teman-teman, aku nuanginnya. Kok seperti bumbu dasar kuning? Tapi nggak apa-apa kok teman-teman, nanti juga bakalan berubah warnanya sendiri setelah dimasak. Nah, ini aku masaknya pakai api sedang seperti biasa dan jangan lupa diaduk terus ya, biar nggak mengerak di bagian bawahnya. Nah, ini dia teman-teman, mohon maaf ini kameranya agak blur gitu ya, soalnya tadi ada yang meletup gitu teman-teman, aku bersihin dulu, mohon maaf. Nah, ini udah mulai matang ya teman-teman, tapi warnanya belum berubah. Nah, bumbu dasar merah ini biasanya digunain buat bikin balado, terus buat bikin kayak semur, dicampur pakai bumbu dasar putih dan lain-lain pokoknya. Nanti aku bakal share ide resep masakan pakai bumbu dasar. Dan kalian bisa lihat ini warnanya sudah berubah, nggak pucet kayak yang di awal, ini udah mulai gelap dan tandanya udah matang ya teman-teman. FYI, ini fungsi minyak itu nggak cuma buat emulsifier, tapi dia buat pengawet juga teman-teman. Dan kalau kalian mau pakai bumbu dasar ini, kalian harus pakai ngambilnya ya teman-teman, harus pakai sendok yang bersih dan kering. Terus harus diganti setiap mau ngambil tuh. Dan ini aku masukinnya dalam keadaan dingin ya teman-teman. Nah, segini dulu video dari aku, semoga kalian suka dan bermanfaat. Terima kasih sudah nonton.